Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dana sosial, dana talangan sudah dicabut tahun kemarin, kita serahkan pada keluarga dan dikembalikan kepada dana sosial. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan dulu untuk Mas PPBRI untuk tahun 2025 awal saldo kita di 43.676.185. Bantuan finansial dari Dapen 707.800, itu kita tiap bulan mendapatkan bantuan layanan sebesar Rp650.000. Jasa tabungan 44895. Selanjutnya yang ketiga, insentif dari YKP. Jadi kalau apabila kita melaporkan ke YKP ada perubahan tentang kartu Prospen, kita mendapatkan bantuan. Jadi kita mendapatkan insentif Rp1.400.000. WMTU dari PPBRI Pusat 3 juta. Itu dulu adalah VMTU per orang Rp25.000, dan di tahun 2026 VMTU dicabut, jadi nanti kita tidak ada fee lagi. Alhamdulillah, betul nopo-nopo, pokoknya sehat sedoyo. Yang kedua, bantuan HUT PPBRI dan dari BRI Dapen 1.050.000 ini bantuan untuk tumpeng ya, jadi istilahnya ada tumpeng. Selanjutnya bantuan makan dari Primedika Surabaya 100.000, pemberian dividen dari PT SUC 750. PT SUC itu adalah anak perusahaannya PPBRI Pusat. Jadi keuntungannya kita mendapatkan 750.000 dalam 1 tahun. Selanjutnya iuran dari anggota 50% dari manfaat pensiun, 0,5% ya, dari manfaat pensiun Rp27.289.645. Itu yang iuran tiap bulan. Total pemasukan 41.434.540. Total keseluruhan 85.110.725. Pengeluaran biaya administrasi dan pajak 32.978. Selanjutnya acara konsumsi rapat dan Zoom meeting sebesar Rp3.601.000. Ini Zoom meeting ini sekarang sudah merupakan primadona ya. Setiap saat itu kegiatan Zoom meeting, dan itu biasanya langsung kita dadak. Zoom meeting itu tidak pagi, biasanya jam 1, setengah 2 baru mulai. Jadi kita harus mengumpulkan pengurus untuk memaksimalkan hasil daripada Zoom meeting itu bisa-bisa dapat dipahami pada seluruh pengurus. Bantuan bensin 14 pengurus 4.900.000. Nah ini kan tiap Selasa itu kan pengurus kumpul ya. Di situ kita juga
perlu ada biaya. Selanjutnya biaya HUT PPBRI ke 56 untuk elektron 1.670.000. Ke rekening dana sosial untuk beli kaos 9 juta. Bapak Ibu, jadi untuk pembelian kaos kita kemarin mengambil dari dana sosial dan juga dari kas PP. Jadi kita ambil keduanya. Pemasangan AC dan pembelian perampatan AC 1.320.000. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ke sekretariat hawanya sudah dingin, kalau mau ke sana monggo. Sudah ada AC-nya ya. Sudah ada AC-nya. Jadi jumlah pengeluaran adalah 38.055.478. Dari sisa sampai dengan Desember 47.055.247 rupiah. Keterangan uang tunainya 217.366 rupiah yang di rekening 46.837.881. Itu dulu staf lokal, makanya monggo tindak sekretariat dan berso. Selanjutnya tabungan hari raya. Tabungan hari raya adalah tabungan yang disetor setiap bulan dan nanti akan dibagikan menjelang hari raya. Yang ikut 115 orang, jumlahnya sampai dengan posisi Desember 408.345.000 rupiah. Untuk yang tabungan hari raya ini yang mengelola Pak Yadi, untuk yang kas PP tadi yang mengelola Pak Kusnindar. Jadi untuk tabungan ini semakin tahun semakin banyak. Mungkin yang belum ikut THR atau ikut THR nanti kancanya pada saat mau lebaran dibagikan nanti. Selanjutnya nanti ke depan kita adakan halal bihalal nanti kita tetap ada medical check up. Rencana kita di bulan April ya, halal bihalal nanti kita di bulan April, medical check up di bulan April kalau nanti hallnya sudah dibuka. Selanjutnya rekreasi piknik, rencana bulan Agustus atau bulan-bulan lain. Sebetulnya saya pengen ini rekreasi ini sih punya ide teman-teman yang nom-nom itu. Jadi nanti yang sepuh-sepuhnya malah ae. Ya, jadi sing nom-nom sing ide sing sepuh-sepuh wis nderek wae. Atau sing nom-nom pengen dhewe yo. Monggo sing sepuh kok pengen dhewe yo monggo masalah napa. HUT BRI rencana di tanggal 20 September 2026. Jadi nanti kita HUT PPBRI yang ke-57 20 September 2026. Rapat pengurus PPBRI, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Korwil dan pengurus pusat PPBRI. Jadi kalau tidak salah tahun 2026 ini nanti ada Munas PP kalau nggak salah, benar tahun 2026 ada Munas PP. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang memberikan saran atau masukan agar PPBRI kita lebih maju dan lebih baik, sehingga kedepannya akan lebih nyaman lah. Monggo Bapak Ibu
ada yang mungkin memberikan saran sebaiknya apa gitu. Bukan deh. Monggo Bapak Ibu, mungkin dengan laporan kinerja dari pengurus ada usulan atau saran, dipersilakan. Ampun. Kalau memang tidak ada saran atau masukan dari Bapak Ibu anggota, berarti laporan pertanggungjawaban PPPRI Cabang Magetan ini dapat diterima nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamil selaku Ketua PPPRI Magetan yang telah memberikan laporan-laporan yang selama setahun kita berjalan. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan aja laporan pertanggungjawaban dari kepada Pak Dwi, bisa merapat Pak Mawaran bisa. Dan sebelum Bapak Tulip selaku pengawas, sebelum menginjak ke laporan pertanggungjawaban simpan pinjam, bahwasanya kami umumkan pada hari ini yang beruntung membawa uang pesangon 1 juta. Nggih. Pesangon niku. Nggih, 1 juta. 1 Ibu Endang Butarsono Saryono. 2 saya sendiri kebagian. Ketiga Bu Sulasmiyatun. 4 Bu Sriyati Mukarsi. Ibu Suparwati karena beliaunya kondisi tidak bisa hadir, nanti ditransfer. Bapak Sumarno AS, Bapak Sunarko, Bapak Kusnindar, Ibu Hartini, Ibu Jarmia Astuti, Bapak Koirul, Mbak Evi Sunarwati, Bu Marsini, Bapak Musediono, Bapak Enggar, dan Bapak Agus Rianto. Nanti yang hadir bisa langsung menghubungi Bu Hermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, utamanya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, ya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa menghadiri apa yang menjadi undangan dari baik pengurus PPPRI maupun dari pengurus Paguyuban Simpan Pinjam PPPRI Magetan, dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang tidak hadir pada hari ini beliau-beliaunya juga diberikan kesehatan dan tidak ada satu halangan apapun. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari Paguyuban Simpan Pinjam PPPRI tahun 2025. Sebelum saya sampaikan, untuk Bapak Ibu yang saat ini tidak memegang ini fotokopi laporan, itu bisa mirsani di layar, ya. Atau yang berdekatan bisa satu dipakai untuk berdua, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memahami atau mengerti apa yang disampaikan oleh pengurus. Bapak Ibu sekalian, di sini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban tutup tahun
2025 dari Paguyuban Simpan Pinjam BRI Cabang Magetan, yang mana laporan ini mencakup yaitu pertama yaitu tentang neraca paguyuban, kemudian yang kedua laporan rekapitulasi pendapatan dan biaya, dan juga tentang pengeluaran biaya-biaya baik itu pengeluaran dana sosial dan biaya-biaya lainnya, kemudian rencana kerja di tahun 2026, kemudian ada ini neraca sudah, ada realisasi tahun 2025 dan anggaran tahun 2026. Maksudnya di sini yaitu RAK tahun 2025 beserta pencapaiannya dan juga rencana kerja di tahun 2026. Juga kami sampaikan yaitu perkembangan pinjaman, simpanan, bunga pinjaman dari tahun 2024 ke 2025. Ini merupakan perbandingan ya antara pinjaman tahun 2024, outstanding 2024-2025, kemudian simpanan tahun 2024 dan 2025 serta bunga pinjaman ya. Kemudian di halaman terakhir itu kami sampaikan yaitu simpanan dari Bapak Ibu sekalian ya, simpanan yang sudah Bapak Ibu miliki di Paguyuban Simpan Pinjam BRI Magetan ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu ini gak perlu kami tawarkan. Semua ini perlu saya bacakan semua apa tidak? Yang perlu saya bacakan, neraca dibacakan apa tidak? Nah, kemudian perbandingan biaya tahun 2024 dengan biaya tahun 2025 sudah jelas ya. Kemudian pengeluaran dana sosial juga sudah jelas. Dari Pak Malan ada tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk simpan pinjam PP kita mempunyai anggota itu 135 anggota yang pinjam, yang mempunyai pinjaman itu 58 orang, 77 orang itu belum ikut kontribusi dalam pendapatan simpan pinjam. Padahal Bapak Ibu, setiap tahun setiap kita mengadakan RAT itu semua anggota mendapatkan uang saku yang menjadi anggota lebih dari 6 bulan itu Rp175.000. Lalu untuk hari raya itu Rp100.000. Jadi pengeluaran dari simpan pinjam ke semua anggota itu Rp275.000. Untuk itu monggo yang belum pinjam itu berkontribusi untuk menambah penghasilan simpan pinjam. Jadi ada sharing, ada penambahan pendapatan, belum termasuk biaya hari ini 50% PP, 50% dari paguyuban. Jadi seperti hari ini biaya kita sekitar Rp52.500. Jadi kalau kita bagikan dua sekitar 27.000 per anggota. Untuk itu monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pinjam ikut kontribusi dalam pengembangan simpan pinjam kita. Saya kira itu yang kami sampaikan.
Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ini kami tekankan kembali, kalau bagi yang belum pinjam, mohon ya, atau wajibnya ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, tetap kita naikkan atau kita masih tetap seperti tahun lalu Bapak? Nah, yang belum masuk anggota sebanyak 17 orang ya, 17 orang. Itu harapan kami bisa masuk jadi anggota ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ini gimana kalau yang belum pinjam diwajib nih pinjam gimana? Minimal 1 juta ya, ya. Gimana Bapak Ibu? Setuju nggih? Nah, ngoten loh. Jadi anu ben melu handar beni PSP nih. Ben jadi asas keadilannya itu biar ada nggih. Jadi ben sing pinjam ora pinjam tok, sing napa hasilnya nggih. Nggih, matur nuwun. Berarti nanti siapkan realisasi Pak Dwi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya kira dari saya cukupi sekian karena waktu yang singkat dan masih ada satu bab yang perlu disampaikan dari Bapak Pengawas. Untuk itu apabila dalam penyampaian saya ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dolip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam RAT tahun pertama ini. Bagi pengurusan Pak Suyadi ini, yaitu dari 2025 sampai 2029. Secara umum pengurus sudah melaksanakan di dalam mengurus paguyuban koperasi kita yang setiap tahun secara garis besar telah meningkat PSP kita. Itu yang perlu saya sampaikan di dalam laporan pemeriksaan ini. Yang paling penting itu adalah masalah tren penurunan absensi kita yang semakin menurun. Saya kira demikian itu Pak yang perlu saya sampaikan di dalam laporan singkat kita kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, laporan yang sudah disampaikan oleh beliau, pengawas dari PSP kita, Bapak Ahmad Dolip. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi acuan kami dari pengurus untuk bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Tentu saja ini kita membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh anggota semuanya, bahwa kita itu sebagai anggota PSP juga harus merasa ikut handar beni, ikut memajukan dan ikut mengembangkan kegiatan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apabila dari pengurus ada hal-hal yang kurang ataupun hal-hal yang dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf dan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi demi kemajuan PSP kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua paparan dari pengurus maupun pengawas. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya melanjutkan
tugas dari Pak Heru, karena Pak Heru hari ini ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, mendesak. Acara demi acara telah kita lalui. Sugeng rawuh sebelum Pak Pinca, lapor juga Pak Pinca, tadi hari ini kita melakukan sosialisasi prospek yang terbaru, pertanggungjawaban kinerja BP BRI dan pertanggungjawaban simpan pinjam, urus operasi simpan pinjam BP BRI. Dan syukur alhamdulillah bahwa hari ini acara semua berjalan lancar. Ada 1-2 masukan yang insya Allah bisa ditoleransi ke depan. Misalnya untuk tadi yang Pak Yadi, saya garis bawahi Pak Yadi, yang disampaikan Ketua Pengawas bahwa simpan pinjam outstandingnya menurun, memang betul. Tadi Pak Yadi sudah memberikan solusi, yang tidak pinjam diharapkan pinjam. Nah, ke depan nanti insya Allah outstanding pinjaman naik. Itu laporan yang kita sampaikan. Sekali lagi sungguh Pak Pinca bisa menghadiri Bapak Ibu pensiunan hari ini yang sedang menyelenggarakan acara. Ini mohon maaf, ini wajah Pak Pinca wajah baru. Nah, untuk itu kita semua setelah ini insya Allah kita berikan waktu untuk beliau untuk memberikan sambutan, untuk memperkenalkan diri. Sebelum itu kita berikan dulu waktu untuk Pak Sarni selaku Ketua BP untuk memberikan 1-2 kata. Monggo Pak Sarni.